Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bulan Muharram itu adalah bulan yang menandai pergantian tahun di dalam kalender Islam. Ini merupakan bulan yang mulia atau bulan haram sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Bahwasanya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Dan di antara kemuliaan bulan Muharram itu ada 2 momentum penting. Yang pertama adalah momentum pergantian tahun itu sendiri pada tanggal 1 Muharram. Yang kedua adalah momentum hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Di antara bentuk keutamaan di tanggal 10 Muharram adalah disunahkannya puasa pada hari tersebut. Selain berbicara tentang keutamaan berpuasa pada 10 Muharram ini, hadis-hadis Nabi juga menjelaskan tentang asal-usul puasa Asyura atau puasa pada 10 Muharram ini. Di antara tulisan yang membahas hal ini ada di muhammadiyah.org.id dengan judul Puasa Asyura dalam riwayat hadis Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Ilham Ibrahim. Di dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa berkenaan dengan puasa Asyura ada asumsi ritual puasa ini atau ibadah ini diadaptasi dari tradisi ibadah umat Yahudi. Jadi ada asumsi bahwa ini bukan orisinil dari ajaran Islam. Asumsi ini merupakan sesuatu yang wajar apabila kita hanya merujuk pada satu hadis riwayat Ibnu Abbas, yang ini merupakan riwayat populer sebagai landasan puasa hari Asyura ini. Bunyi hadisnya adalah An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman. Ketika Rasulullah, ketika Nabi sampai di Madinah, kemudian mendapati mereka orang-orang Yahudi maksudnya berpuasa pada satu hari, yakni Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Faqalu, ketika ditanya, mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari raya. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya. Fasama Musa syukranillah. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi hal ini, kemudian Nabi bersabda, ana aula bi Musa minhum. Aku lebih dekat atau lebih utama terhadap Musa daripada mereka, daripada orang-orang Yahudi. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa pada hari Asyura itu dan memerintahkan umatnya untuk mempuasainya juga. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini memang disebutkan pada hari ke-10 bulan Muharram atau 10 bulan Tisrei merupakan peristiwa kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari tentara Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka orang-orang Yahudi menyebut tanggal ini sebagai hari suci Yom Kippur. Ini sebagai rasa syukur, maka umat Yahudi juga melaksanakan puasa pada hari Asyura ini. Nah, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini juga, tidak sedikit yang berasumsi bahwa Nabi menganjurkan puasa Asyura itu setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Jadi sudah berada di Madinah, terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah, baru kemudian ada perintah untuk melaksanakan puasa ini. Lalu apakah benar demikian? Nah, di dalam tulisan Ustadz Ilham Ibrahim ini dikatakan, kalau kita merujuk kepada hadis lain, maka kesimpulannya nanti bisa berbeda. Misalnya di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan bahwa puasa Asyura itu sudah
dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Artinya masih ada di Mekah. Bunyi hadisnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat yasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy dulu pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta farada Ramadan. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mempuasainya juga pada hari Asyura ini sampai turunnya perintah wajib yaitu puasa Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian setelah ada kewajiban puasa Ramadan berkata, man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftara. Barang siapa menghendaki berpuasa, ia boleh berpuasa Asyura, sedangkan yang tidak mau maka tidak mengapa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis dari Aisyah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan puasa Asyura sejak masih berada atau masih tinggal di Mekah. Jadi sebelum bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Bahkan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa ketika di Mekah, Nabi memang melaksanakan puasa Asyura bersama dengan orang-orang suku Quraisy. Alasan mereka melakukan puasa berbeda dengan alasannya orang-orang Yahudi Madinah. Jadi kalau di riwayat yang awal tadi, orang Yahudi Madinah itu melaksanakan puasa Asyura karena mengikuti syukurnya Nabi Musa yang diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, yang juga dikutip Imam Ibnu Hajar, tradisi puasa hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini diwarisi dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bertahan, sebagaimana halnya juga haji yang merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim. Nah, bahkan di dalam hadis riwayat Aisyah yang lain disebutkan salah satu sebab spesifiknya bahwa 10 Muharram itu adalah hari ditutupinya Ka'bah. Hadisnya berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yasumuna Asyura qabla ayyuf rada Ramadan wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Nah, jadi mereka orang-orang itu melaksanakan saum pada hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Nah, hari itu adalah ketika Ka'bah ditutup dengan kain atau yang biasa kita sebut dengan kain kiswah. Falamma faradallahu Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a ayyasumahu falyasum wa man syaa'a ayyatrukahu falyatrukhu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan sebagai puasa wajib, maka kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau saum hari Asyura, laksanakanlah, dan siapa yang tidak mau maka tinggalkanlah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga turut melaksanakan puasa hari Asyura tersebut, tentu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya melihat orang Quraisy berpuasa lalu ikut-ikutan berpuasa, tidak demikian, melainkan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi juga melaksanakan puasa pada tanggal 10 hari Asyura tersebut. Rasulullah menanyakan hal ini karena sebelumnya beliau melaksanakan puasa Asyura mengikuti tradisi Nabi Ibrahim yang masih tersisa. Ternyata keterangan dari orang-orang Yahudi Madinah memberikan alasan lain, bahwa Asyura itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka sebagai penutup risalah para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad merasa bahwa beliau lebih berhak untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, maka ketika di Madinah ini beliau menegaskan kembali sunnahnya puasa Asyura. Ya, oleh karena itu, Nabi Muhammad itu sama sekali tidak mengikuti tradisi Yahudi. Karena sebelum itu sebelum bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah, beliau sudah melaksanakan puasa Asyura berdasarkan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan pada aspek ibadah umat Islam, memang awalnya ada yang memiliki kesamaan dengan orang-orang Yahudi, lalu kemudian berubah seiring dengan penyempurnaan ajaran Islam. Sebagaimana misalnya juga kiblat. Pada awalnya kiblat
itu mengarah ke Baitul Maqdis, yang ini juga menjadi kiblatnya orang-orang Yahudi. Lalu kemudian pindah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, puasa Asyura itu masuk dalam kategori ini. Awalnya Nabi berpuasa pada hari yang sama dengan Yahudi Madinah. Tapi selanjutnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembedaan, yaitu dengan menganjurkan juga puasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu puasa hari Tasu'a. Hadis tentang anjuran puasa pada tanggal 9 Muharram ini ada di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi dikatakan bahwa hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi, ketika Rasulullah memerintahkan Rasulullah melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa pada hari itu. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, puasa atau hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan, dihormati oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Jadi kalau pada tahun depan, insya Allah kita juga akan berpuasa pada hari ke-9 Muharramnya. Nah, itu jawaban Rasulullah menanggapi perkataan para sahabat yang mengatakan kalau 10 saja ini yang dihormati orang Yahudi dan Nasrani. Maka beliau mengatakan nanti tahun depan insya Allah kita berpuasa juga pada tanggal 9. Tapi tahun depan juga tak kunjung tiba sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat dan belum sempat menemui tanggal 9 Muharram di tahun berikutnya. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, demikianlah pembahasan tentang asal-usul hari Asyura. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.